Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meilia Maratu Solihah dengan NIM 19010020 akan menampilkan video proses pembelajaran SMA kelas 10 untuk memenuhi tugas media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua? Baik, Bu. Sebelum kita mulai materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Isnaini Ramadhani Robikoh. Hadir, Bu. Akmunisa Suci Oktira. Hadir, Bu. Nanti untuk minggu ini murid Ibu lengkap semua ya. Ya, semua. Yang kemarin Ibu ada menyinggung tentang materi klasifikasi lumut. Masih ada yang ingat lumut itu digolongkan menjadi berapa dan apa saja? Sebutkan, ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, baik, ini silahkan. Lumut terbagi menjadi 3, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Ya, benar sekali. Nah, sekarang kita masuk materi, yakni klasifikasi tumbuhan atau plantae. Nah, adapun ciri-ciri dari tumbuhan, yakni berwarna hijau karena mengandung klorofil. Ada yang tahu klorofil warna apa? Hijau. Ya, gitu. Nah, yang kedua, tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang bersifat autotrof. Tumbuhan ini dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, tumbuhan ini tidak dapat bergerak atas kehendaknya sendiri. Jadi, tumbuhan itu stay di tempatnya. Yang keempat, yakni mempunyai variasi morfologi yang banyak sekali. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan atau sering disebut juga plantae. Nah, klasifikasi tumbuhan ini dibagi menjadi 2, yakni tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Kita masuk yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh ini di contohnya salah satunya yaitu lumut. Seperti yang disebutkan Isnaini tadi, lumut dibagi menjadi 3, yakni lumut daun, lumut hati, dan juga lumut tanduk. Yang pertama, lumut daun atau Bryophyta ini di habitatnya ada di tempat lembab atau di bebatuan. Dan juga lumut ini sering disebut juga lumut mirip tumbuhan tingkat tinggi karena sudah memiliki rizoid, batang, dan juga daun kecil. Ini merupakan gambar dari lumut daun. Jelas? Yang kedua yakni lumut hati atau Hepatophyta. Lumut hati ini memiliki 2 lobus, maka disebut juga mirip dengan hati manusia. Contohnya yaitu Marsantia polymorpha. Nih, gambarnya. Ini jelas. Badannya hijau. Oke. Nah, yang ketiga yakni lumut tanduk atau Anthocerophyta. Nah, bentuk tubuh berupa talus. Tolong dengarkan Ibu Guru ya. Bentuk tubuh berupa talus, memiliki bentuk sporofit yang tumbuh memanjang sehingga seperti tanduk. Namun di bawahnya seperti lumut hati. Lihat, lumut tanduk. Setelah sampai klasifikasi lumut ini, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, sekarang giliran Ibu yang akan bertanya. Akmunisa? Ya, Bu. Tadi lumut diklasifikasikan menjadi berapa? 3. Ya, apa saja? Yang pertama, lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Nah, bagus sekali. Berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang masuk ke tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh ini dibagi lagi menjadi 2, yakni tumbuhan yang tak berbiji dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tidak berbiji atau disebut juga sebagai Cormophyta. Apa? Cormophyta. Ya, betul sekali. Karena sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Kelompok tumbuhan ini seperti paku-pakuan. Nah, sekarang kita masuk di klasifikasi paku.
klasifikasi paku ini menurut bentuk tubuhnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama yakni Psilophyta. Apa? Psilophyta. Nah, Psilophyta ini disebut juga sebagai paku purba atau paku telanjang. Nah, pada Psilophyta ini daunnya ini belum terdiferensiasi. Nah, contohnya yakni Psilotum nudum. Yang kedua yakni Sphenophyta. Apa? Sphenophyta. Sphenophyta ini disebut juga paku ekor kuda. Paku apa? Ekor kuda. Nah, batang tumbuhan tegak, berongga, dan juga berruas-ruas. Contohnya yakni Equisetum. Ketiga yakni Lycopodophyta. Apa? Lycopodophyta. Nah, Lycopodophyta ini disebut juga sebagai paku kawat karena memiliki bentuk seperti kawat. Nah, batang dan akarnya membentuk percabangan menggarpu. Daun-daunnya berukuran kecil serta berbentuk jarum atau juga berbentuk seperti rambut. Nah, yang keempat yakni Pterophyta. Apa? Pterophyta. Nah, Pterophyta ini disebut juga sebagai paku sejati karena memiliki daun-daun yang lebih besar. Ada 2 jenis paku ini, yakni megafil dan mikrofil. Contohnya yakni Aspelenium nidus. Nah, di sini merupakan metagenesis dari tumbuhan paku. Bisa diperhatikan. Nah, di sini Ibu memiliki herbarium tumbuhan paku. Yang pertama yakni Pteris vittata. Ini paku Pteris vittata. Ibu mempunyai herbariumnya. Itu asli, Bu. Asli. Boleh dipegang. Yang kedua yakni herbarium Nephrolepis sp. Merupakan paku yang telah dikeringkan. Oh, itu yang disawit-sawit ya, Bu? Iya, betul sekali. Dan juga ini merupakan Asplenium nidus yang contoh dari Pterophyta tadi. Karena waktunya masih memungkinkan untuk melanjutkan materi, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok, yakni presentasi tentang tumbuhan berbiji. Tadi kita sudah belajar tentang tumbuhan tak berbiji. Yang contohnya apa tadi? Paku-pakuan. Sekarang yang tumbuhan berbiji. Nanti kalian presentasi ke depan dan menjelaskan tentang tumbuhan berbiji. Nah, baik, karena sudah ditentukan, kelompok 1 silakan maju menjelaskan tentang Gymnospermae dan juga Angiospermae. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tumbuhan berbiji yang akan dibacakan oleh Hakmunisa Sisi Oktina. Tumbuhan berbiji Spermatophyta. Tumbuhan berbiji dapat dibedakan berdasarkan struktur alat perkembangbiakannya, yaitu A. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang berarti telanjang dan spermae yang berarti biji. Yang termasuk kelompok ini yaitu berupa semak atau pohon dengan batang yang keras. Kormus, akar dan batangnya memiliki pembuluh angkut, berdaun sempit dan kaku, berbiji terbuka, dan tidak memiliki bunga. Gymnospermae dibagi menjadi 4, yaitu Cycadophyta, Ginkgophyta, Coniferophyta, dan Gnetophyta. B. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae memiliki kemampuan beradaptasi di berbagai lingkungan. Bunga dan buah merupakan ciri dari Angiospermae karena organ tersebut tidak terdapat pada kelompok tumbuhan yang lain. Ciri lainnya yaitu terdapat endosperma dalam biji. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan.
silahkan duduk kembali. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan yakni tentang tumbuhan berbiji atau disebut juga spermatopita. Nah, spermatopita ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae ini tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae berbiji tertutup. Apa tadi? Gymnospermae tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae tertutup. Nah, sekarang lihat perbedaan antara Gymnospermae dan Angiospermae. Dari alat reproduksinya, Gymnospermae yakni strobilus, sedangkan Angiospermae alat reproduksinya berupa bunga. Selanjutnya, pembuahannya di Gymnospermae pembuahan tunggal dan Angiospermae ganda. Selanjutnya, bentuk daun. Bentuk daun dari Gymnospermae kaku atau sempit bentuk daunnya, dan Angiospermae bervariasi. Ovarium dan di ovarium ini hanya dimiliki oleh Angiospermae saja, sedangkan Gymnospermae tidak memiliki ovarium. Nah, Angiospermae ini bijinya ditutupi oleh daun buah, dan batang dari Gymnospermae ini berkambium, sedangkan Angiospermae ini tidak berkambium. Tadi merupakan perbedaan antara Gymnospermae dan Angiospermae. Ini merupakan pohon jambu, dan ini merupakan contoh dari tumbuhan Angiospermae. Karena jambu biji itu bijinya kan ada di dalam buah, jadi disebut juga biji tertutup atau Angiospermae. Dan juga apa lagi contohnya seperti Mangga. ya betul, terus tomat, Ya. terus Terong. ya bisa. Sampai dengan tumbuhan tadi, materi tadi, ada Ananda semua yang ingin bertanya sampai sini? Tidak. Nah, jika tidak ada, berarti saya anggap Ananda semua paham atas materi yang saya jelaskan. Yang terakhir, kita masuk di poin terakhir, peran kingdom plantae atau peran tumbuhan. Yang pertama, sebagai produsen dalam kehidupan. Jadi tumbuhan ini dijadikan sebagai produsen dalam rantai makanan. Yang kedua yakni mengendalikan daur biogeokimia. Yang ketiga, sebagai perintis kehidupan. Yang keempat, penyedia habitat bagi makhluk hidup lainnya. Jadi tumbuhan ini tuh sangat berperan sebagai penyedia habitat. Yang kelima yakni mencegah terjadinya banjir, tanah longsor, dan penyedia cadangan air di tanah. Yang terakhir yakni tumbuhan ini sangat berperan dalam kehidupan manusia. Yang kita sadari, kita memerlukan sumber pangan, sandang, papan, dan juga obat-obatan yang kita ambil dari tumbuhan. Jadi peran tumbuhan itu sangatlah banyak. Sampai di materi sini, ada yang ingin ditanyakan? Bu, Baik, Akmunisa silakan. saya ingin bertanya Bu, apa dampak jika di bumi ini tumbuhan semakin berkurang? Ya, pertanyaan bagus sekali. Ya, pastinya tumbuhan akan kalau di bumi ini tumbuhan berkurang, tidak ada lagi yang menahan banjir, erosi, dan juga akan mudah. Kan tumbuhan itu salah satunya menghambat menyerap air dari dalam tanah. Jika tidak ada pohon-pohon besar, tumbuhan semakin berkurang, otomatis banjir akan mudah sekali melanda. Terus terjadi erosi-erosi dan juga pencemaran-pencemaran akan banyak sekali. Paham? Tanah longsor, benar sekali. Paham? Nah, di sini seperti janji Ibu akan memberikan kuis di akhir pembelajaran. Ananda semua isi kuis ini dan dikumpulkan hari ini juga. Ibu kasih waktu 15 menit, silahkan dikerjakan langsung. Saya semuanya? Sudah Bu, sudah. Bu, belum. Belum. Sudah Bu. Terima kasih. Nah, jadi tadi kita simpulkan bersama-sama materi kita.
Lumut dibedakan menjadi 3, yakni lumut daun, lumut tanduk, dan lumut hati. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua dipimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran kita pada minggu ini. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.